Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu pun kembali kepada dirimu. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, yang paling beruntung adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat jelek, yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Jadi artinya kalau kita berbuat baik, ya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Tidak usah tidak usah menunggu-nunggu orang lain berterima kasih, tidak usah nunggu-nunggu orang lain balas budi, karena dengan berbuat baik saja kita sudah beruntung. Dan kalau kita berbuat jelek, sudah pasti itu kembali ke kita, ya. Kita menghina orang, nyakitin orang, kita korupsi, nauzubillah. Pokoknya perbuatan buruk apapun tidak akan meleset dan tidak akan tertukar kecuali kembali kepada kita. Termasuk perkataan kita, ya. Kita sering sibuk dengan perkataan orang lain. Padahal yang paling membahayakan diri kita adalah lisan kita sendiri. Lisan ini didesain hanya untuk dua saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Jadi pilihannya hanya dua, yaitu berbicara yang baik atau kita diam saja. Semakin banyak peluang tergelincir niat maupun perkataan kita. Semakin banyak bicara, semakin terbuka kualitas diri kita, kadar keimanan kita, aib-aib kita. Tapi yang benar adalah diam, karena inilah yang terbaik. Diam dengan keilmuan, diam dengan keyakinan kepada Allah. Saya tidak perlu bicara nih. Kembali akan mengungkapkan 4 tingkatan ciri manusia kalau bicara, ya. Yang pertama adalah tingkatan manusia yang paling berkualitas, ya, insya Allah yang paling bertakwa. Bisa disimak dari kata-katanya. Ciri khasnya sebetulnya 2, zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau bicara itu bisa membuat ingat kepada Allah dan bisa membuat orang semangat untuk berbuat kebaikan dan bisa membuat orang tercegah dari kemungkaran. Inti dari perkataan baik itu adalah ingat ke Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, cirinya adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau bicara itu orang jadi dapat ilmu, tidak sia-sia mendengarkan perkataannya. Yang ketiga, hikmah yang menggugah. Orang yang lisannya baik kalau bicara, karena bicaranya pakai hati, tidak ada niat ria, maka tidak ada ujub, tidak ada sombong, maka kata-kata yang datang dari hati yang penuh keikhlasan dan kasih sayang itu punya daya gugah ke hati yang mendengar. Jadi orang yang berkualitas itu tidak sibuk dengan menata kata-kata supaya indah kata-katanya, walaupun tidak dilarang, tapi sibuk menata hati supaya yang disampaikannya itu ikhlas. Yang keempat adalah solusi, ya. Jadi orang-orang bicara tidak sibuk mempermasalahkan masalah, tapi bagaimana jadi solusi. Di antaranya ini hadirin, kalau pokoknya 2, ya, zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.